Oke guys, selamat siang. Balik lagi di Wisteria ID YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sepeda lipat klasik dari dahon. Jenisnya dabike ya mas ya. Berarti dahon dabike. Nah itu salah satu produk sepeda lipat dari USA. Dan salah satu ownernya kita di sini udah datang, Mas Agi. Dia ini akang dari Bandung yang suka banget gowes. Dan sepeda dahon ini sudah menjadi sepeda yang kedua ya buat istri ya. Nah. Ini untuk pembukaan aja. Nah, untuk sesi tanya jawab atau sesi diskusi ntar bakalan kita next di videonya. Oke, ikutin terus bro di Wisteria ID YouTube channel. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, selamat siang. Balik lagi di Wisteria ID YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita ada satu lagi sepeda lipat dari dahon bike. Mereknya apa? Dabike mas ya? Ya, tipe dabike. Dahon bike tipe dabike tahun 1986 atau 1986. Nah di sini kita udah bareng sama Mas Agi yang menjadi owner dari dahon bike ini. Dan seperti biasa sebelum kita mengulas tentang sepeda lipat ini, kita bakal tanya-tanya dulu sama Mas Agi bagaimana perjalanan beliau atau skenario beliau untuk mendapatkan sepeda klasik ini bro. Jadi yang pertama Mas, mulai kapan Mas Agi itu bersepeda? Sepeda, kalau mulai bersepeda sudah lama banget ya. Itu di sekitar tahun 2010-an. 2010? Nah, tapi itu masih main di TB. Oh masih main Ya, bike, sepeda gunung? Sepeda gunung itu kan. Lalu? Ya, terus kemudian bervakum tuh lama. Terus kemarin waktu corona 2020 mulai lagi lihat sepeda karena memang trennya lagi ramai lagi. Jadi sekarang ke sepeda lipat karena kan kondisinya saya itu masih sering pulang ke Bandung. Nah biar bisa dipakai di dua daerah tersebut biar nggak juga saya pilih sepeda lipat. Pilihnya sepeda lipat. Oh jadi salah satu faktor utama kenapa Mas Agi pilih sepeda lipat tuh karena keefisiensinya dan apa ya? Simpel gitu ya? Simpel, bisa dilipat-lipat terus masukin mobil gitu ya? Oh, berarti itulah ya kenapa Mas Agi pilih sepeda lipat. Terus dari sekian banyak merek sepeda lipat, kenapa akhirnya jatuh hati sama dahon bike? Tapi sebelumnya Mas Agi udah punya sepeda lipat juga sih? Oh iya, mungkin nanti bisa di-review ya. Itu belum di-review ya. Justru yang warna hijau? Ya, yang pertama punya sepeda lipat dulunya bukan ini, tapi yang Evenhon dulu. Yang Evenhon? Oh, itu ngerakit sendiri kan ya? Itu rakit juga. Gak langsung beli jadi kan? Oh, karena Evenhon sendiri kan dia cuma jual frame aja. Oh. Jadi sisanya saya rakit sendiri. Nanti boleh deh di konten selanjutnya. Ya, oke. Mas. Ya. Nah, kan udah punya Evenhon nih, berarti kan udah punya sepeda lipat. Kenapa kok beli sepeda lipat lagi dan jatuh hatinya sama sepeda klasik tahun 1986? Dahon dabike. Kenapa? Pertama yang Evenhon itu kan untuk adventure lah ya, buat ke gunung kemana, karena speknya juga kan triple speed dan sebagainya. Di samping itu karena saya suka juga untuk sepeda untuk dipakai di dalam kota, jadi saya pilihnya dahon. Nah, kenapa juga dahon tua? Karena yang modelnya saya suka. Pertama first impression aja udah modelnya klasik banget. Ukurannya juga 16 inch yang saya juga lagi butuh sepeda yang 16 inch karena buat dipakai istri juga sebetulnya. Nah makanya di samping dua indikator tadi dari sisi ukurannya 16 inch dan dari modelnya model klasik, jadi saya jatuh hatinya sama dahon dabike. Ini 16 inch ya? Ya. Kalau yang Evenhon yang hijau berapa? Itu 20.
Oh 20 inch, oh lebih gede ya? Jadi kayak sprint saya. Berarti ini sama kayak Troy ya, 16 inch? Ya, kalau Troy sih dia 16 in plus atau 349 RTM-nya. Kalau ini 16 murni 305. Jadi lebih kecil banyak. Kalau bisa teman-teman lihat untuk sepeda-sepeda lipat yang ukuran 16 pasti ukurannya lebih besar. 16 inch plus, kalau ini 16 in murni. Oh gitu. Terus perjalanannya Mas Agi untuk mendapatkan dahon dabek nih gimana? Boleh diceritain nggak? Dapat di mana? Harga berapa? Terus gimana pengirimannya? Oke, pertama kali lihat sepeda ini saya waktu jalan-jalan ke Dapo. Di Dapo itu ada satu komunitas dengan klasik di Bandung. Dia lagi pada kumpul nih, ya kan? Pertama kali, wah ini keren nih sepeda. Jadi saya memutuskan untuk cari sepeda itu, kalau nggak salah di bulan Agustus cari-cari. Nah, setelah beberapa waktu searching sana kemari karena memang susah banget ini dapatnya. Akhirnya dapat di satu marketplace di Facebook. Kondisinya kalau dibilang original sih enggak, tapi ya masih mulus sih. Udah di chrome, udah di repaint. Akhirnya dapat lah di sekitaran bulan November kalau nggak salah saya dapat itu sama orang Cirebon. Oh sama orang Cirebon? Ya, sama orang Cirebon. Kondisinya ya masih layak pakai sih, walaupun kalau dibawa jauh masih kerasa nggak rigid gitu karena memang si partangnya udah kemakan usia juga ya. Nah, iya udah lama banget. Udah lama banget. Jadi ya nggak apa-apa deh, saya beli aja itu. Nah, dulu itu beli pas itu sekitar 6 juta. Nah memang itu kebilang murah karena memang kalau original aksesorisnya lengkap itu bisa 8 juta ke atas. Nah makanya saya dapat, ya syukurnya dapat udah di repaint, udah ada yang di chrome, terus tutup rantai, terus tuh spakbor depan, spakbor belakang itu masih komplit dikasih, itu masih dapat 6 juta. Makanya saya ambil deh. 6 juta? Buset 6 juta bro. Itu kalau menurut saya sih terjangkau banget ya. Kita nggak bilang murah karena takutnya nggak enak lah. Kita bilangnya terjangkau karena bisa dijangkau. Ya, 6 juta rupiah bro. Ya. Padahal saya lihat tuh pasarannya daun tuh pernah ketemu di Mekarta tuh warna merah punya bapak-bapak itu dia dapatnya sekitar harga 10 apa 11 gitu loh. Jadi Mas lagi beruntung dapat. Beruntung banget saya dapat, bahannya juga masih bagus gitu, nggak ada las-lasan. Ya paling kalau cat-cat meletek begini wajar lah karena saya juga treatmentnya nggak terlalu pakainya kasar ya. Iya masih banyak bocil-bocil ya, tapi paling sehat. Terus pengirimannya gimana? Mas Agi datang ke Cirebon atau yang Cirebon di sini atau gimana? Karena nggak mau ribet, akhirnya saya itu pakai kargo. Kargo dari? Kargonya saya nggak tahu, lupa deh kalau nggak salah pakai JNE ya. Terus saya belinya di lewat marketplace di salah satu marketplace. Berarti ini paket pakai kayu dong? Atau pakai apa? Enggak sih, cuma kardus saja. Nah itu terus ya dalam kondisi beberapa barang yang memang bisa pecah, dia lepas-lepasin, dia dikardusin tersendiri, ini pun di dalam kardus. Ya alhamdulillah nggak ada kendala sih, kita nyampe, saya pasang lagi, itu masih kondisinya. Berarti nggak ada lecet-lecet ya? Wah, berarti bagus nih sellernya ya. Mantap. Ini berarti sellernya tuh emang jualan sepeda lipat atau memang dia pengen jual sepeda ini? Kayaknya sih dia penjual ya, karena saya lihat di historicalnya dia banyak menjual-jual sepeda sepeda tua, sepeda klasik. Dia saya lihat sih, wah ini orang dia jual beli sepeda tua. Ya mungkin dia udah tahu, udah baik juga banyak yang mengincar, jadi jual mungkin. Soalnya sih nego-nego dari 8 juta turun 6 juta. Wow. Berarti 8 juta. Nego jadi 6 juta bro. Itu 2 juta misalnya. Waduh, keren banget. Ini sekarang kondisi masih bawaan atau udah di-upgrade nih? Nah, bisa dilihat sendiri ini beberapa partnya udah saya upgrade. Ya itulah ya, karena ketika saya udah dapat, terus saya coba buat tes, pedal langsung tuh buat nanjak. Ternyata ya begitulah,
kurang karena kan saya basicnya udah punya fan horn tuh yang Oke. dimana nyaman gitu. Ketika pakai ini, waduh ini kayaknya perlu saya upgrade gitu kan. Tapi sih yang esensial sih yang saya upgrade kayak ya bisa dilihat nih, kayak apa namanya seat post, crank, terus tuh apa namanya hub dengan si wheelsetnya, si rimsnya saya ganti juga. Karena ini yang poin-poin pentingnya sih kalau berkendara biar enak. Poin-poin kayak crank, ya intinya apa sih namanya ini group set lah, group setnya saya rubah ganti semuanya, wheelset, rims, hub. Jadi ini yang namanya upgrade tapi berfungsi bros. Ya, Bukan upgrade untuk ajang fashion ya. Iya, Kan kebanyakan kita tuh upgrade biar Betul. bisa Instagramable ya. Iya, Dan tidak dan mengesampingkan fungsi sih kalau menurut saya. betul. Oh, ini fungsional banget. Ini fungsional banget ya. Jadi untuk aset juga sih karena kita kan sepeda lipat tuh buat gue juga olahraga ya. Dan kaitannya sama kesehatan. Jadi nggak ada harga buat kesehatan bro. Jangan lupa gue teman-teman. Betul. Terus apa lagi ya? Paling jauh kemana? Berapa kilometer? Paling jauh tadi 40 km ini waktu pertama kali dipakai itu yang ke Dago paling PP cuma 12 kilo. Ini yang paling jauh ketika udah di upgrade langsung saya tadi bareng sama Revo langsung ke Jababeka. Jababeka, Mekarta. Ya alhamdulillah ketika saya upgrade beberapa parts yang memang penting akhirnya nyaman juga, memenuhi ekspektasi sih. Dan ini rencananya mau dibawa ke Pangandaran. Pangandaran? Ya, sepedanya Good. mau ke Green Canyon rencananya. Green Canyon, oh, aku sudah pakai Green Canyon. Ini berapa speed berarti? Nah untuk ini historinya ini kalau sepeda dabike itu internal gear, cuma dia 3 speed. Oh, internalnya 3 speed. Betul, tapi pas didapatkan dari seller itu kondisinya udah nggak pakai internal gear lagi, 5 speed. Saya tahu itu pasti udah dirubah sama dia pakai 5 speed. Tapi ya begitu sih, shiftingnya nggak lancar. Terus ketika saya apa namanya goes ya, nggak enak aja, pokoknya nggak nyaman. Jadi banyak apa sih rantainya itu selalu pindah gear setiap sendirinya. Nah akhirnya saya gantilah dengan kondisi seperti ini. Nah ini saya sebenarnya agak ragu karena belum pernah dabike bisa sampai 10 speed. Nah makanya saya ambil pakai 7 speed ini. Oh, ini presetnya 10 speed, 7 speed 7 ya? speed, sprocketnya pakai 7 speed Shimano dengan ukuran yang paling besarnya itu 28 bit sih. Jadi sebenarnya kalau dibawa nanjak ke area Dago dan sebagainya menurut saya masih kurang ya, karena masih kurang karena dia harus 32 lah minimal 32. Nah ini 28, jadi ya karena ini saya nggak akan bawa, cuma dipakai istri aja keliling kota gitu ya. Jadi nggak akan bawa ke Dago ya, ini udah cukup sih 28 bit juga gear yang paling gedenya. Nah, terus cranknya saya pakai Light Pro karena yang bawaannya itu kan masih besi, jadi berasa berat. Ini saya ganti pakai Light Pro yang alloy yang Holotech 2. Terus ini si chainringnya pun sama, ukurannya 52 tit sama dengan ikutin yang bawahnya. Jadi biar konsepnya masih sama. Terus pedalnya juga saya ganti pakai. Tadinya sih mau silver semua part-partnya, tapi ya memang susah banget di pasaran. Ya kayak ini aja contohnya HP-nya ini warna merah, udah di luar konsep sih, tapi ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu ketara. Jadi yang penting secara fungsi oke. Ya kayak apa namanya, handlebarnya saya ganti pakai yang Monster Light Pro karena yang bawaannya itu pendek. Jadi yang punya dabike itu yang badannya mungkin posturnya sama dengan saya itu pasti terasa pendekan. Jadi saya ganti ke yang Light Pro Monster ini yang lebih agak lebar sih, jadi enak. 60 ya? Betul. Rata 60 cm. Betul. Terus ini handgripnya yang bawaannya itu plastik, jadi agak sakit kalau dipegang. Jadi kalau agak jalan itu kerasa banget kepala tangan sakit. Jadi saya ganti pakai SLK ini yang kulit. Terus yang bawaannya itu plastik ininya, si levernya ini saya ganti sama Light Pro karena ini tuh ada yang patah juga sudah bagian sini. Biar lebih nyaman aja sih ketika apa namanya pengeremannya ya, lebih safety sih. Nah terus shifternya ini murah, ini saya pakai Shimano Sis ini nggak lebih dari 100.000 loh. Oh, tapi iya? fungsinya banget.
sangat-sangat fungsional daripada merek-merek yang kayak tau lah Shimano yang sekarang ya. I know. Mahal-mahal kan sampai di atas 500.000. Iya. Speed aja dengan harga nggak lebih dari 100.000 dengan kondisi stok ini nyaman banget, fungsional, sangat fungsional sih menurut saya. Gitu. Terus nah ini handle apa namanya? Sipos. Nah, Sipos ini karena bike itu bawaannya cuma 50 cm. Jadi kalau saya pakai berkendara itu kaki masih tekuk. Jadi nggak lurus. Nah, saya ganti lah ke yang 60 cm lagi. Ini alloy juga ini lebih. Nah, terus si saddle-nya pun ganti juga karena bawaannya itu yang pakai pen. Oh, yang kayak sepeda jengki ya? Iya, jadi kalau sepeda jengki sepeda lama. Jadi iya, kalau Sepedanya Pak Lurah. betul. Jadi ketika jalan lagi enak-enak, nggak apa? Yang ngeper gitu. Makanya saya ganti ke yang steady gitu. Jadi nggak ngeganggu sih. Jadi semakin terlihat klasik ya. Ya, saya tetap konsepnya pengennya silver dan coklat gitu. Tapi ya nggak memaksakan juga sih karena memang susah banget ya. Nah, terus untuk handle postnya dia udah di chrome, jadi udah bawaan dari si sellernya udah di chrome. Jadi beberapa part ada yang udah di chrome yang kelihatan sih. Iya, chrome-nya bagus kok. Iya, rapi sih postnya. Nah, terus kabel ringnya saya ganti semua. Karena yang bawaannya itu ada yang udah nekuk dan sebagainya udah nggak biasa. Itu aja sih. Terus boleh sebutin estimasi upgrade berapa? Boleh. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, Iya, boleh. Mas Agi ini dapat inspirasi untuk mengubah part-part yang tadi disebutkan itu dari mana? Apa dari komunitas atau dari otodidak atau dari mana? Nah, pertama ya karena berkaca dari dulu saya udah pernah main ya sepeda lipat juga yang handle itu. Pertama itu, kedua saya banyak searching juga di Instagram, banyak pengguna bike yang akhirnya dia pada upgrade tuh, terutama yang paling banyak sih di wheelsetnya ya dia pakai 349, kalau saya kan masih 16 murni. Terus si cranknya sebenarnya inspirasinya pertama dari kebutuhan saya sendiri karena dirasa tadi nggak sesuai, masih nggak nyaman yang originalnya. Ya kayaknya saya searching di IG, oh ternyata masih banyak juga orang yang upgrade, gitu kan. Ya, akhirnya saya menyesuaikan juga, searching di IG, di komunitas dahonnya sendiri, ada yang pakai, akhirnya saya kasih juga. Mantap. Terus belanjanya di mana? Spare-partnya? Spare part semua 99% marketplace. Pertama karena harganya juga masih terjangkau, masih dibilang wajar. Terus kedua pilihannya banyak. Kadang saya orangnya kalau udah ke toko nggak ada itu kadang juga males kan ya, terus belum balik nggak ribet. Jadinya semua di marketplace. Dan alhamdulillah plug and play gitu kan. Ben? Ya, ngebahas Pak. Oke guys, kita lanjutin di sini. Tadi karena videonya kepotong, jadi kesalahan teknis karena kameranya kita terlalu panas, jadi suhunya juga panas banget di Cikarang. Jadi mau nggak mau kita retake ulang untuk video ini. Dan tadi itu putusnya di kita pembahasan spare part ya. Ya, detailnya. Nah, detail spare part. Tadi spare partnya beli di marketplace Mas Agi ya? Ya, semua belinya di marketplace karena marketplace banyak varian. Banyak varian sama pilihannya ya? Ya, jadi kalau ke toko kan masih di satu nggak ada lah, kemana, aduh, wasting time gitu kan. Akhirnya saya putuskan semua di marketplace dan harganya juga masih terjangkau. Kalau di marketplace masih wajar. Boleh disebutin nggak marketplace-nya apa? Biar teman-teman mungkin kalau misalnya mau upgrade atau mau beli spare part-nya nanti bisa cari. Kalau sepeda dominasinya itu ada di Bukalapak. Oke. Itu, tapi nggak memungkiri sih ada di Tokopedia. Karena saya ada beberapa yang di Tokopedia. Tapi banyaknya hampir 95% di Bukalapak ya? Oke, semuanya di Bukalapak. Berarti semua pengiriman tergantung dari marketplace-nya ya? Di marketplace-nya langsung ke sini ke Cikarang. Jadi benar-benar kita di rumah saja itu benar-benar kita belanja. Konsepnya harus mengikuti saran Belanja. Habis berapa Mas? Habis berapa buat upgrade sepedanya? Habis berapa? Ya
Ya sekitar 4 juta lah, karena ada beberapa parts juga yang pada akhirnya nggak bisa dipasang. Itu dia lah. Karena resikonya kalau kita belanja di marketplace, kemudian kita nggak tahu spesifikasi secara detail dari sepeda kita, pasti ada sih beberapa parts yang pada akhirnya ketika udah datang dipasang nggak bisa. Makanya seperti itu. Nggak apa-apa lah, jadi bahan pembelajaran aja. Oh begitu. Oh, berarti 4 juta ya? Yes. Itu berarti 4 juta ditambah harga sepedanya 6 juta. Ya. Jadinya 10 juta. Nah ini 10 juta pernah saya dengar dari orang itu bilang, ngapain beli sepeda lipat 10 juta, mendingan beli motor, bisa jalan kemana-mana dan manfaatnya lebih banyak. Nah ini di sini kita meluruskan saja, bukan berarti kita 10 juta untuk beli sepeda lipat itu termasuk pemborosan, bukan lah ya, oleh kita lah ya. Karena tiap orang kan kita punya ambisi masing-masing, kita punya hobi masing-masing. Selama hobi kita itu tidak mengganggu dapur, tidak mengganggu kenyamanan istri, tidak mengganggu cicilan, ya fine-fine aja sih ya, nggak apa-apa lah ya. Selama kita bisa budget dan menganggarkan pekerjaan atau gaji dari kerjaan kita yang udah kita lakuin selama ini. Jadi ya apresiasi buat diri kita sendiri lah. Kita senangnya apa? Positifnya kan kita dari jadi sehat juga. Gitu ya. Gitu. Jadi ya buat teman-teman mungkin sepeda lipat tuh mahal, cuma bagi kita karena memang hobi dan bisa kita jangkau, makanya kita bisa beli dan kita juga tidak bilang itu murah sih, karena kita juga buat kesehatan kan. Ya. Daripada sakit bro. Nah, buat teman-teman makanya kalau misalnya mau sehat, ayo bro kita olahraga dan dimulai dari langkah kecil dulu. Kita olahraga dulu, minimal sepeda keliling komplek. Habis itu baru kita ke mana-mana. Yes. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Jadi sebentar lagi kita akan langsung review sepedanya dari part list dan spesifikasinya sesuai dengan yang disebutkan Mas Agi tadi, plus harganya Mas ya. Oke. Sip, thank you. Ayo ikutin terus bro. Sorry ya, tadi videonya sempat kepotong karena ya itulah. Sekarang panas bro. Oke, dadah. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas spesifikasi dari sepeda lipat Honda Bike tahun 1986. Salah satu produk sepeda lipat dari USA ya. Di sini udah ada Mas Agi yang jadi ownernya. Jadi kita mulai dari bawah aja Mas. Dari yang pertama ini adalah wheel set. Oke, wheel set. Ukuran berapa? Ukuran 16 murni atau ETRO 305. Ini wheel set rims-nya. Ini dijual beli terpisah ya. Wheel setnya ini rims-nya pakai merek Breeze. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 300.000 satu set. Terus jari-jarinya ukuran 142 mm karena memang cocoknya untuk ini pakai itu. Terus ini harganya murah sih, 40.000 udah dapat bajak ruji. Terus hubnya pakai Nautilus kalau nggak salah, itu yang ukuran 74 130 mm. OLD-nya ini saya harganya dapat 850.000. Terus ke atas ini U-brake masih bawaan original, jadi nggak ada duit yang keluar sih. Terus selanjutnya ke bagian kabling, ini saya pakai Jaguar, udah satu set itu sekitar 50.000, saya dapatnya murah sih. Terus lanjut ke namanya brake lever pakai Light Pro, ini kalau nggak salah harganya nggak nyampe 200.000 deh satu set ini, kanan kiri ini. Terus ini shifter Shimano SIS 7 speed sekitar 70.000-an deh ini. Terus ini hand grip pakai SLK yang sintetis kulit, ini 90.000. Terus Light Pro Monster ini saya dapat murah sekitar 60.000-an. Terus lanjut kemana? Bagian sini depan udah. Ini? Nah ini pedal pakai Light Pro, ini sekitaran 200.000-an. Terus crank dengan si chainringnya ini sekitar 780.000-an. Ini chain atau rantai pakai yang 9 speed. Ini 95.000, mereknya saya lupa, ini nggak tahu deh. Nah ini Raze ini seat clamp-nya itu 80.000. Kemudian seat post pakai Light Pro yang 60 cm atau ukuran A61 ya modelnya. Ini nggak nyampe 200 deh, 150 sekian deh saya lupa. Nah terus saddle-nya pakai merek Side,
yang tipe klasik itu sekitar 90 ribuan. Oke. Kemudian di bagian rem ini masih bawaan, masih original. Terus ke RD ini pakai Shimano Sis yang 7 speed. Ini kalau nggak salah harganya 140.000. Nah, terus sprocketnya pakai sprocket yang kaset Shimano 7 speed. Ini tipenya HGCS HG417AC, bisa dilihat ya. Itu 7 speed, ukuran yang paling gedenya di 28 pin atau 28 gigi. Itu murah sih, cuma 200 sekian. Nah, ini untuk hubnya masih tadi bareng sama yang itu satu set Nautilus itu di 850.000. Bisa didengerin suaranya, lumayan jangkrik dan loncer banget sih menurut saya ini. Nggak kalah dengan merek-merek kayak Novatec dan sebagainya. Oke, nah terus bannya saya ganti sama Kenda K-West, ini murah sih, cuma 70.000. Ban dalamnya sekitar 50 ribuan sama pakai Kenda juga. Ini rencananya mau ganti lagi. Oke, itu aja sih selama ini yang udah saya upgrade. Oh ya sorry, ininya nih yang tadi kita bahas tuh, yang adaptor tadi. Nah jadi kalau mau pakai, oh ya boleh. Jadi kalau mau pakai BB kotak atau BB HT2, kalau untuk dabike atau sepeda-sepeda tua itu kan dia masih BMX tuh tipe ininya nih, tube-nya. Nah itu harus diganti atau harus beli adaptor ini nih. Ini kalau nggak salah di marketplace ada yang Duralium, bahannya Duralium sekitar 180.000 nih, kanan kiri. Nah ini BB-nya udah satu set dengan frame. Ini penguncinya juga sama ini ya? Ya, satu sama hub? Ya, udah satu set sama hub. Sama hub Nautilus udah satu set. Frame-nya orisinil ya? Frame-nya orisinil masih, tapi udah repaint, tapi ya beginilah kondisinya udah banyak. Bukan? Iya, soal-soalan kayak sayanya pakainya jorok. Ini udah nggak original si klemnya. Ini udah diganti. Jadi ya nggak terlalu bagus sih kelihatannya. Oke, itu aja sejauh ini. Simply sih yang pasti secara fungsional berfungsi dengan baik. Ini berat total berapa mas? Belum pernah ditimbang, tapi sih perkiraan sekitar 12 kilo. 12 kilo? Oh, tak kirain frame-nya karena dia bukan alloy nggak sih? Bukan, dia masih besi. Tapi ya karena dia udah diganti-ganti kan, partnya jadi sekitaran 12 kilo sih. Karena udah pakai alloy rata-rata. Cuma ini aja nih yang besi. Handle pos yang nggak bisa diganti. Oh, remnya di sini ya, aku baru sadar. Remnya di bawah. Biasanya kan di sini ya? Biasanya di sini. Wih, kemana? Lagi bikin konten. Masa? Oke mas, sama yang bisa di belakang situ, aku mau nanya-nanya lagi. Oke. Di situ aja biar kelihatan matahari. Nah,
Nah, ini dia ownernya teman-teman yang punya Dahon Dabai. Makasih banyak Mas Agi karena udah berbagi Iya, sama-sama. kesempatan dan ilmu sharingnya di Sip. channel Wisteria ID. Ya, semoga bermanfaat. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang suka goes sepeda lipat khususnya? Kalau memang doyan sepeda tua-tua begini, ya sering-seringlah cari-cari referensi, terutama di grup-grup Dahon. Itu banyak ilmunya, karena sepeda tua begini nggak bisa ada treatment yang berbeda sih. Kita harus bisa ngakal-ngakalin dan sebagainya. Itu aja kalau sepeda lipat untuk yang Dahon. Kedepannya bakal di-upgrade lagi nggak? Kayaknya udah cukup deh ini. Segini udah tadi karena tadi udah ngetes langsung, kayaknya udah nggak ada yang perlu. Tapi kalau memang ini rencananya saya mau dipakai buat nanjak kemana, kemungkinan nanti si sprocket sama si shifter akan saya ganti. Rencananya pengennya sih ke 9 speed. Tadinya mau ke 10, kayaknya takut cross chain, jadi 9 speed aja. Tadi habis 4 juta ya buat itu ya? Ya, sebentar. Mantap. Thank you Mas, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Wisteria. Oke guys, nah buat teman-teman yang lagi nyari spare part sepeda lipat, bisa kunjungin marketplace kita di Bukalapak, namanya Pilon Tire Shop. Nah di sana kita menyediakan, nggak semuanya sih, tapi bisa lah untuk mensupport upgrade sepeda lipat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang sepeda lipat, bisa nanti mampir ke Pilon Tire Shop di Bukalapak. Untuk website link sama ownernya sama CP-nya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa chat langsung sama mekaniknya, Kang Heri Bekti. IG-nya @heri_pako. Oke? Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis bro. Oke? Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.